Media dakwah Ar-Rasyid Pelabuhan Ratu meniti siratal mustaqim di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud engkau tidak suka jika dosa itu nampak di sisi manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang berilmu dan yang paham agama. Kalau melihatnya sama-sama juga ahli maksiat, maka tidak ada rasa seperti itu. Jadi begitu ya kawan. Yang kita ini malu dilihat itu sama orang yang bersih hatinya, ahli ilmu dan ahli takwa, orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau orang-orang yang sama-sama ahli maksiat melihat keburukan ya sama aja. Saya juga melakukan kok. Jadi nggak ngefek sama mereka karena rata-rata sama-sama kotor hatinya. Tapi perbuatan ism, perbuatan dosa yang kita ini malu untuk dilihat orang lain, malu untuk dilihat oleh manusia yang lain, adalah manusia dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dosa itu dinampakkan kepada orang-orang yang ahli maksiat, atau perbuatan dosa ini dilihat sama orang-orang yang ahli maksiat, orang ahli maksiat itu nggak merasa, nggak aneh. Kenapa? Orang sama-sama maksiat kok, ya kan? Karena mereka juga melakukannya. Tapi dosa yang menjadikan kita ini malu adalah apabila dilihat oleh orang yang berilmu, orang yang menjalankan agama, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya malu kalau kita melakukan dosa diketahui oleh mereka. Ini namanya dosa. Jangan sampai orang lain tahu. Makanya ada yang aneh. Ada orang berbuat dosa tapi bangga atau berupaya untuk dijadikan orang itu mati atau mati rasa hatinya. Banyak sekarang yang kayak begitu. Hati-hati ikhwan, salah satu perangkap dari antum pernah belajar tentang Freemasonry enggak? Freemasonry itu metode orang-orang penyembah Dajjal, ada penyembah syaitan, Freemasonry dari kalangan Yahudi. Itu adalah menciptakan bentuk-bentuk program-program yang dapat menjadikan orang itu hilang rasa malunya. Ya termasuk sekarang di zaman medsos ini ya, banyak medsos, TikTok gitu ya. Banyak orang yang hilang rasa malunya. Ya, WhatsApp dan segala macam, yang udah orang itu hilang rasa malunya. Ya kan? Yang seharusnya perbuatan dosa, yang seharusnya aib itu ditutup, ini diumbar, bahkan bangga pengen viral, padahal itu keburukan. Inilah yang menjadikan bagian dari suksesnya strategi Freemason. Strategi dari para penyembah Dajjal, para penyembah ajaran-ajaran syaitan, dan untuk menjadikan manusia dan lebih khusus lagi adalah hamba-hamba Allah hilang rasa malunya. Diciptakan tren ini diciptakan, bukan tercipta sendiri, bukan. Yang menciptakan tren itu mereka, dan yang menjadikan agar tren ini bagian dari kehidupan manusia dan mereka tujukan kepada kaum muslimin adalah dengan hal seperti tadi, hilang rasa malu dari dada kaum muslim. Bahkan anak kemarin dikirim sama teman, sindrom TikTok, ternyata ada sindrom gitu. Walaupun diam tapi ujuk-ujuk bergerak sendiri, kayak udah nggak ada rasa malu. Nah, inilah menjadikan bahwa efek keburukan itu bukan cuman berbekas pada pikiran, tapi juga bisa berbekas kepada perbuatan. Hati-hati ikhwan. Makanya antum kalau lihat anak ada TikToknya atau hapus. Antum jangan takut untuk periksa HP anak-anak antum. Siapa tahu ada TikToknya, ada apanya. Karena program itu dibuat salah satunya memang teknologi itu ada dua tujuan, ada kebaikan, ada keburukan. Tapi tujuan utama mereka untuk membuat TikTok ini adalah untuk menjadikan hilangnya rasa malu dari dada kaum muslimin. Itu diantaranya. Antum bisa lihat yang lain. Kenapa kebanyakan yang melakukan itu adalah kaum muslimin, bukan orang-orang kafir? Antum coba lihat, buktiin omongan anak. Ada nggak yang viral atau seheboh TikTok di kalangan mereka? Mereka biasa-biasa aja. Tapi kenapa orang-orang kita gitu begitu sangat menyenangi itu gitu kan? Karena memang ditujukan untuk itu.
Siapa yang menciptakan TikTok? Dan tanda kutip ya, komunis Cina. Populer nggak di mereka? Enggak. Buktiin omongan. Mereka nggak sepopuler itu. Mereka menganggap itu hal yang biasa aja. Karena memang program ini bukan ditujukan untuk mereka, ditujukan kepada kaum muslimin. Gitu ikhwan. Jadi jangan sampai isim ini menjadikan atau hati ini menjadi mati dari rasa malu atas perbuatan dosa.